Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan, Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi bagian dari nasihat-nasihat terakhir yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Korintus. Ia berkata dalam 2 Korintus 13 ayat yang pertama, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepadamu. Artinya, lewat surat ia juga datang kepada jemaat yang berada di Korintus tersebut. Artinya ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam bagian perenungan. Bahwasanya ketika kita memikirkan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada salah seorang muridnya yang bernama Thomas, engkau percaya karena engkau melihat. Tetapi berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Bahwa ketika surat yang diberikan oleh Rasul Paulus diberikan kepada jemaat yang ada di Korintus, sebenarnya Paulus datang kepadanya lewat suratnya. Ini adalah hal yang sangat penting. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, bahwasanya saudara merenungkan, memikirkan, dan terus mempergumulkan hal tersebut, dan menjadikan saudara berada di bawah tuntunan dari firman Tuhan itu, maka saudara mengerti tentang arti kehadiran Allah. Tetapi jika saudara tidak mau tahu, tidak mau mendengar, tidak mau memahami, tidak mau menguji, dan tidak mau mempelajarinya, bagaimana saudara mengerti tentang hadirat Allah? Dan hal inilah yang sebenarnya disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, bahwa mereka harus memiliki sukacita. Mengapa ini menjadi hal yang penting? Karena ternyata saudaraku, sukacita itu harus menjadi modal awal dalam hal apapun. Ketika saudara ingin mendengarkan sesuatu, harus ada sukacita di dalam diri saudara. Sehingga sukacita itu mengantarkan saudara untuk semakin ingin tahu. Itu mengapa orang yang terus bersukacita memiliki modal di dalam dirinya untuk menerima banyak hal. Sehingga pendengarannya akan lebih tajam, perhatiannya akan lebih tajam, dan hatinya akan semakin dipenuhi dengan pengertian itu. Tetapi jika seseorang tidak memiliki sukacita di dalam dirinya, bagaimanakah mungkin ia akan mampu mengusahakan yang terbaik bagi dirinya, apalagi menyangkut tentang kesempurnaan. Paulus mengatakan bahwa usahakanlah dirimu untuk menjadi sempurna. Apakah manusia itu bisa sempurna? Jawabannya tidak. Tetapi berupaya semakin menjadi sempurna adalah tugas kita. Sebab Yesus Kristus mengatakan bahwa sama seperti Bapamu yang di sorga, maka kamu harus memiliki kesempurnaan dalam bagian yang dimiliki Allah itu. Terlebih ketika saudara mengasihi, itu hal yang sangat penting. Bahwa ini hal yang menjadi signifikan dalam kepemilikan oleh orang-orang Kristen setelah berada di dalam Kristus. Pengertian ini akan semakin kita pahami bahwasanya barang siapa yang tidak menerima nasihat-nasihat yang penting itu, maka dia tidak merujuk kepada aspek kesempurnaan. Tetapi dia hanya akan sesuka hatinya melakukan sesuatu, tetapi tidak memiliki sesuatu hal yang dapat mengukurkan dan menjadikan ia semakin berbahagia dalam dirinya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang kita miliki dalam keberadaan kita, hendaknya lah kita menjadi orang yang sehati sepikir di dalam komunitas jemaat itu, hidup dalam damai sejahtera. Mengapa ini harus penting? Sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera. Karena kita mengerti seperti ini. Allah itu adalah sumber kasih dan sumber damai sejahtera.
Sehingga ketika Allah adalah sumber kasih dan adalah sumber dari damai sejahtera, maka bagian dari sehati sepikir adalah bagian di mana seseorang itu mengerti, merespon dan menghidupi kasih yang daripada Allah. Maka Paulus menegaskan satu hal, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Di bagian manakah berkat Tuhan itu akan melimpah? Apakah berkat Tuhan itu akan melimpah kepada suatu jemaat yang tidak sehati sepikir? Mungkin mereka sama seperti jemaat Korintus, memiliki banyak karunia-karunia roh. Tetapi dari jemaat Korintus kita belajar satu hal, karunia roh tidak serta-merta menjadikan jemaat itu menjadi jemaat yang dewasa. Salah satu tanda jemaat yang dewasa adalah sehati, sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan yang baik ini. Engkau menolong kami untuk semakin mengerti tentang kedewasaan iman kami. Pimpin kami Bapa supaya kami terus merenungkan hal ini, bahwasanya kasih-Mu dan damai sejahtera yang daripada-Mu akan menyertai kami. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam iman, sehingga perilaku kami mencerminkan bagaimana kami mengenal Engkau dan bagaimana kami mengasihi-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.